Selamat malam sahabat Karania. Selamat datang dalam acara Karania Wisdom yang rutin diadakan oleh penerbit Karania, penerima rekor Muri sebagai penerbit Buddhis paling produktif di Indonesia. Setiap hari Rabu jam 8 malam dan malam hari ini bersama saya Cynthia Tania sebagai host. Namo Buddhaya. Sahabat Karania, 1 jam ke depan kita akan membincangkan mengenai sebuah buku yang berjudul Bangun-Bangun, Seminggu di Dalam Biara Zen, ya, seperti yang Anda lihat di latar saya saat ini, dan juga saya pegang bukunya saat ini, ya. Dan buku ini merupakan karya dari Jack McGuire. Jack McGuire ini merupakan seorang murid Zen dan juga penulis lebih dari 20 buku. Dan untuk membincangkan mengenai buku ini, malam hari ini penerbit Karania telah mengundang seorang narasumber, ya. Beliau adalah founder dari Garudapreneur, CEO PT Turindo Guide Indonesia Tbk, dan juga seorang startup business mentor. Untuk itu saya akan mengundang langsung narasumber kita malam hari ini untuk bergabung dengan kita, yaitu Bapak Adi Putra Wijaya. Sebentar, saya undang dulu Bapak Adi untuk bergabung dengan kita malam hari ini. Kita akan menunggu untuk terhubung dengan Bapak Adi di Instagram. Baik, sudah terhubung. Namo Buddhaya, Bapak Adi, selamat malam. Namo Buddhaya Cynthia, selamat malam, sehat selalu. Sehat selalu, kabarnya sehat ya Pak malam hari ini? Ya, sehat. Syukurlah, baik Pak. Oke Pak Adi, sebelum mulai saya ingin menginformasikan beberapa hal dulu ya Pak untuk sahabat Karania yang bergabung dengan kita malam hari ini. Jadi sahabat Karania, Anda berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan ya selama acara ini berlangsung. Ya. Anda bisa menyampaikan pertanyaan di question box. Jika Anda lihat ada tombol berbentuk tanda tanya di sebelah bawah, Anda bisa klik dan menuliskan pertanyaan Anda di sana. Dan penerbit Karania akan membagikan 3 buah buku yang tengah kita bahas malam hari ini untuk 3 penanya yang terpilih ya. Jadi pastikan Anda tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Nanti Anda bisa langsung mengajukan pertanyaan dan akan kita bacakan dan nanti akan dibantu dijawab oleh Pak Adi ya. Oke, Pak Adi mungkin kita mulai dulu nih sambil menunggu sahabat Karania untuk bergabung juga malam hari ini ya Pak ya. Ya, Pak silakan. Adi, mungkin kita mau mulai dulu dengan sedikit memberikan ulasan gitu ya Pak kepada sahabat Karania. Buku yang mau kita bahas malam hari ini, buku Bangun-Bangun ini berceritakan mengenai apa sih Pak? Oke, ini suara saya cukup terdengar jelas ya? Terdengar jelas, Suara saya? suara saya terdengar jelas ya Pak? Oke, jelas juga. Kadang-kadang kan takut ya. Oke. Kita udah ngomong Iya, ngoceh panjang lebar, nggak tahu suara kita nggak kedengaran. iya, Jadi, terdengar jelas Pak. saya terima buku ini dari penerbit Karania itu kira-kira 1 bulan yang lalu ya. Ya. Kemudian saya segera baca. Buku ini menarik sekali menurut saya karena ditulis oleh teman-teman dari negara barat ya, yang notabene mereka dibesarkan dengan cara agama apa ya, baik Kristen atau Katolik, mereka dibesarkan. Jadi kita kalau kita membaca buku ini seperti seolah-olah kita membaca apa ya, orang-orang di barat sana yang belajar agama Buddha. Bagaimana dengan pandangan-pandangan mereka yang dibesarkan dengan pendidikan doktrin-doktrin Kristiani, kemudian mereka menggunakan framework itu untuk memahami ajaran Buddha, dalam hal ini Zen ya. Dan kalau baca di bab-bab awal tuh ya, seperti kalau orang-orang bule itu nulis kan kayak nulis novel ya, menggambarkan suatu tempat. Dia deskripsi sampai 1 bab lebih nih, isinya cuman dia pergi ke ke kuil ini, dia deskripsikan gerbangnya, bahkan ada patung Yesus di depan, belakangnya patung Buddha kan gitu kan. Dan memang kuil yang dia
datangin ini dulunya adalah tempat retret. Hmm. Tempat retret yang dingin sekali. Dan kemudian guru, saya agak lupa namanya ya, seorang guru kemudian merasa tempat itu layak menjadi tempat retret juga, tapi untuk Zen, dan mereka kesulitan uang, dan kemudian tiba-tiba ya ada bantuan lah. Jadi juga ada cerita-cerita yang berhubungan dengan hal itu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin dibesarkan menurut apa ya, cara pandang dogma ya dari Kristiani, Buddhism ini menurut mereka menarik karena jarang sekali membahas tentang mungkin Tuhan. Ya, sosok Tuhan itu jarang dibahas ya gitu ya. Tapi lebih kepada bagaimana seorang manusia itu menemukan pencaharian dalam dirinya. Maka itu dibilang pulang kembali ke rumah. Nah, jadi kalau kita yang mungkin dibesarkan, ya kita tahu ya, banyak dari teman-teman seusia saya, banyak sekali yang dulu sekolahnya dari TK, SD, SMP, SMA itu sekolah-sekolah Katolik. Yang ya kami belajar tentang doktrin-doktrin agama Katolik, Kristen itu. Saya bahkan lebih hafal doa Bapak kami dan Salam Maria dan sebagainya dibandingkan ketika saya Trisarana segala macam itu saya baru tak belajar itu ketika saya masih mahasiswa. Jadi ketika saya membaca buku ini, saya tiba-tiba kayak flashback lah ke ketika masa-masa saya sekolah dulu itu. Oh, rupanya teman-teman di Barat memandang ketika mempelajari agama Buddha itu seperti itu. Sama seperti ketika awal-awal saya benar-benar belajar agama Buddha gitu loh. Karena saya terbawa juga oleh doktrin-doktrin yang dari masa sekolah tersebut. Saya kadang-kadang bingung gitu loh. Ini kok sebuah sosok yang maha ini kok jarang sekali dibahas. Lebih banyak tentang bagaimana kita sebagai seorang manusia itu bertanggung jawab atas tindakan, perbuatan, bahkan pikiran kita sendiri. Nah, awal-awalnya saya agak bingung gitu loh. Tapi semakin kita pelajari, akhirnya saya pelajari, saya kemudian makin menyadari bahwa memang yang membuat kita bahagia atau tidak itu ya tergantung bagaimana saya dapat mengendalikan persepsi di kepala saya. Nah, Jack McQuire ini juga membahas tentang apa itu duka, munculnya duka, lenyapnya duka, dan bagaimana lenyapnya duka tersebut. Tapi disampaikan dengan bahasa, saya sayangnya nggak baca yang versi bahasa Inggrisnya ya, ini kan udah terjemahan. Jadi saya tidak bilang terjemahan ini jelek, saya nggak bilang begitu. Kadang-kadang kalau kita baca dalam bahasa aslinya itu, kita lebih dapat feel ya, oh dia rupanya ngalamin ini, ketika dia belajar tentang meditasi, apa sih yang dicari gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini menarik sekali. Khususnya buat mungkin teman-teman yang ingin mengetahui belajar agama Buddha tidak secara ritual. Ya. Karena ada juga saya menyebut diri saya beragama Buddha, tapi saya hanya ritualnya aja. Saya baca mantra gitu, tapi saya tidak benar-benar mengulik, membahas tentang apa isi ajaran Buddha yang sebenarnya yang berbicara tentang bagaimana lepas dari penderitaan. Nah, ini buku ini oke lah, maksudnya untuk anak-anak muda yang alah ngapain sih saya ritual baca king capek saya. Nah, ini oke. Saya rekomendasi sekali. Kira-kira begitu secara singkatnya. Oke, menarik. Nanti kita akan mengupas juga beberapa isinya di diskusi kita ya Pak ya selama perbincangan malam hari ini. Nah, kemudian kita mau lanjut dulu nih Pak. Di buku ini judulnya itu kan bangun-bangun ya.
Sebenarnya kalau dalam judul aslinya itu seperti yang Pak Adi bilang, mungkin kita lebih kena itu waking up ya kalau saya lihat di Ya, buku ini. ya. Nah, ternyata ini tuh memiliki makna tersendiri sesuai dengan praktik atau ajaran Zen gitu kan. Kira-kira apa makna dari judul buku ini, Pak? Oke. Ini kan sekali lagi opini saya ya setelah membaca buku ini. Kalau saya ceritakan apa isi buku ini nggak menarik lagi gitu loh. Teman-teman kan Ya, bisa baca sendiri. Tapi kan betul. teman-teman Karania kan ingin mengetahui dari sisi pandang seorang pembaca buku. Ya, Apa ya. opininya setelah saya baca? Hmm. Saya kalau masih, saya nggak tahu ya, Cynthia itu lahir sejaman dengan siapa ya? Film Matrix, tahu nggak film Matrix? The Matrix. Keanu Reeves. Hmm. Oh, Wah, kayaknya nggak tahu tahu. tahu. Oh, Kayaknya tahu, pernah tahu, dengar, tahu, Pak. tahu. Kayaknya pernah dengar. Tapi pernah nonton nggak? Kayaknya enggak deh, Pak. Kamu harus nonton. Oh ya, oke oke. Ya, film The Matrix. Kamu cari. Oh ya. Jadi film The Matrix ini membuat, itu adegan yang sangat terkenal itu adalah ketika Keanu Reeves-nya menghindar peluru. Dia jatuh terus ada pelurunya gerak lambat. Kalau pernah Oh, tahu ya oke. adegan seperti itu. Terus Heeh. layar monitor tuh banyak kode-kode. Nah, film The Matrix ini sebetulnya menurut saya Mm-mm. sangat Buddhism sekali. Sangat Hmm. Buddhism sekali, tapi dibawa ke dalam science fiction. Tentang Hmm. bagaimana sebetulnya ini kita ini lagi sadar apa lagi dalam keadaan tertidur. Jadi film itu Hmm. seperti itu. Hmm. Sebenarnya ini saat kita lagi ngomong ini benar-benar terjadi atau adalah sebuah program di mana sebenarnya Ah. saya lagi tidur sebetulnya. Nah, cerita seperti itu. Nah, Hmm. kemudian di dalam film tersebut Keanu Reeves ceritanya ketemu sama Morpheus. Dia diberikan dua kapsul obat. Pilih mana? Merah apa biru? Kalau merah, lu akan terbangun dan melihat kenyataan. Biru, you stay ya seperti tidak terjadi apa-apa. Wah, Hmm. Morpheus, apa sih Keanu Reeves itu dia galau. Aduh, dia pengen minum ambil yang biru, tapi selama ini sudah banyak sekali kejadian-kejadian apa ya kayak mencoba apa yang terjadi sebenarnya dengan diri saya. Jadi dia mulai mencari sesuatu. Ini kan seperti setiap dari kita yang kalau belum menemukan, ya kalau ketemu di persimpangan jalan kan, sebetulnya saya lahir di muka bumi itu apa sih? Kok penderitaan Ya. nggak habis-habis itu loh, ya kan? Apalagi situasi COVID seperti begini. Ada yang Ya. bisnisnya tiba-tiba kolaps, tapi di saat yang sama kita juga lihat ada yang bisnisnya justru kayak mendadak gara-gara pandemik. Itu fakta dan itu Ya. ada gitu loh. Ya. Nah ya, nah bila kita tidak memiliki sebuah pedoman atau landasan hidup, situasi seperti ini akan mengombang-ambingkan diri kita. Itu Hmm. yang disebut mungkin penderitaan. Nah, Ya. balik lagi ke film tadi. Ketika ditawarkan si Keanu, oke deh, gua ambil resiko, ambil yang merah. Hmm. Begitu dia telan si merah itu, tiba-tiba dia terbangun dalam sebuah kapsul, kapsul penuh air, terus terbuka dan dia dalam keadaan tidak berpakaian lah ya, kepalanya itu dicolok kayak listrik gitu loh. Rupanya badan manusia itu kan ada listrik ya, Ya. diambil listriknya untuk menghidupi mesin lah ceritanya. Dia jadi terbangun. Ternyata yang selama ini pakainya bagus, itu hanya ilusi. Dia tiba-tiba menghadapi sebuah kenyataan. Rupanya Hmm. yang sebenarnya ini loh. Yang Hmm. selama ini saya pikir saya hidup, itu adalah sebuah ilusi. Nah, Hmm. ini kita kembali lagi. Jadi pengen nonton kan? Jadi Iya. pengen nonton kan? Iya, iya. Jadi saya sebenarnya Pengen resensi nonton. film apa resensi buku nih jadinya? Ada bonus, ada bonus. Ada bonus. Nah, saya mengkaitkan ini dengan bangun-bangun tersebut. Hmm. Seberapa sering kita hidup seperti rat race ya, bangun pagi ke ke kantor, Ya. untuk nyari apa sih yang membuat diri saya bahagia. Ada Hmm. orang mengatakan bahwa
saya harus punya deposito senilai tertentu, kemudian baru itu bisa membuat gua bahagia. Ketika depositonya belum mencapai tertentu, kok kayak aku nggak bahagia ya. Kemudian ada yang mengkondisikan bahwa saya baru bahagia kalau saya punya pacar yang perhatian, saya punya pacar yang kaya raya, yang baik hati, tidak sombong, itu baru aku bahagia. Ada juga yang memberikan kondisi kebahagiaan sebagai, aduh seandainya kalau saya menikah dan saya punya anak, terus anaknya harus 2 lagi, 1 cowok, 1 cewek. Jadi mencoba mengkondisikan kebahagiaan itu menurut versi dia. Ya, dia mendefinisikan kebahagiaan itu dengan sebuah kondisi yang menurut dia itu akan membuat dia bahagia. Nah, dan ketika kondisi itu tidak terjadi, ketika kondisi itu tidak terjadi, apa yang terjadi? Dia menjadi tidak bahagia. Ya. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu siapa yang buat? Nah, ini di buku ini, ya saya nggak tahu, ya kan? Saya nggak tahu. Cynthia sendiri membuat kondisi nggak? Kalau Cynthia itu bahagia itu kalau apa? Iya sih Pak. Nah, jadi buku ini kasih tahu, woi bangun, 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 bangun. Sesungguhnya apa sih yang kamu kejar dalam hidup ini? Makanya kemudian dia kaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Apa itu duka? Penyebab duka, hilangnya duka, dan bagaimana menghilangkan duka. Jadi Buddha, guru kita Buddha ini 2000 tahun yang lalu itu, 2500 tahun yang lalu itu sudah kasih tahu. Tapi kan seringkali ajaran-ajarannya, tips-tips menjadi bahagia ini kan menjadi bias pada ritual. Karena begini, yang namanya spiritual ini kan abstrak. Bahkan untuk bisa memahami sebuah spiritualisme, kita butuh sebuah sosok agar menjadi konkret. Lalu kemudian dibuatlah Tuhan itu bisa marah. Tuhan itu bisa apa macam-macam. Jadi dipersonifikasikan. Bukan, saya paham para nabi-nabi zaman dulu ataupun para tokoh agama bukan ingin mengkerdilkan Tuhan, bukan. Tapi mungkin karena manusia ini kan susah ya memahami sesuatu yang abstrak. Kalau saya bilang bahagia, abstrak sekali kalimat saya. Kalau saya tadi pagi minum kopi, aroma kopinya itu masih sampai sekarang tuh saya masih di lidah saya itu masih dapat. Itu buat saya itu bahagia. Tapi sementara ada orang yang kena mah, aduh lu nyiksa gua aja, biar kopi-kopi deh, mah saya bisa naik. Nah, kan susah ya. Kalau kita tidak mengalami, itu sulit sekali untuk dijelaskan secara konkret. Nah, di buku ini juga ada bahas tentang liturgi, tentang ritual. Zaman-zaman orang-orang dulu itu, bagaimana sih saya bisa merasakan kehadiran yang Maha Esa itu? Bagaimana sih saya bisa merasakan sebuah perasaan yang damai, yang trans, istilah saya itu trans ya. Dia melalui liturgi, ritual. Baca mantra, dia duduk meditasi, fokus pada napas. Ya kan? Kan kalau di Zen itu kan ada zazen ya. Cukup duduk, jangan terlalu banyak berpikiran, karena pikiran kita tuh kayak monyet gitu loh. Kita kalau bisa duduk semenit aja, pikiran kita tuh ditahan, kesadarannya itu udah luar biasa sekali. Iya, iya. Jadi, nah, ketika saya membaca buku ini, ketika dia membahas tentang sesi meditasi, ritual itu, saya teringat kira-kira 20 tahun yang lalu ketika saya pertama kali ikut kelas Vipassana. Ya, sebenarnya ini hanya metode ya. Ujung-ujungnya sih sama. Saya ingat sekali. Itu 10 hari nggak boleh ngomong. Padahal saya seorang salesman. Disuruh diem sejamnya nggak tahan saya. Ini diem 10 hari nggak boleh ngomong gitu loh. Nggak boleh ngomong, nggak boleh melihat. Saya harus fokus pada diri saya sendiri. Saya ingat sekali, hari ketiga saya udah nggak tahan, saya udah pengen pulang.
Benar-benar udah pengen pulang saya. Bisa gila saya. Dulu dia tuh bisa gila gitu. Tapi kemudian saya masih ingat hari ketiga itu kita berbicara tentang aditana. Jadi kalau hari pertama kan latihan dulu ya, menyadari napas masuk, napas keluar, terus pelan-pelan, sampai akhirnya ketika aditana saya berjanji apapun yang terjadi saya tidak akan mengubah posisi badan saya atau mengubah apapun lah. Semakin ada tekanan seperti itu, saya makin stres. Baru juga duduk, loh kok belum apa udah mulai sakit nih. Udah mulai timbul keinginan untuk menggerakkan. Padahal siapa yang tahu juga saya begini. Siapa yang tahu? Sepersekian detik gak ada yang tahu. Tapi saya sudah bertekad pada waktu itu. Apapun yang terjadi saya tidak akan menggerakkan. Jadi wah, di kepala saya itu berkecamuk. Waduh gak tahan. Sampai satu titik, saya ngomong sama diri saya sendiri nih. Oke, gue surrender. Saya accept. Saya terima semua rasa sakit ini. Saya terima. Begitu saya ngomong begitu, tiba-tiba sepersekian detik, saya nggak bisa jelasin. Waktu itu tiba-tiba jadi berhenti. Saya tidak merasa diri saya ada. Kalau bilang saya tidak ada, saya ada. Tapi kalau saya ada, saya nggak ada. Jadi itu waktunya itu, saya nggak tahu berapa lama gitu loh. Tiba-tiba, teng, itu artinya sudah 1 jam. Baru saya kemudian terbangun gitu loh. Gila sudah 1 jam ya? Kok saya nggak rasa ya? Jadi kayak seperti teori Einstein, relativitas. Waktu itu sebetulnya berapa lama sih? Nah, apa yang ditulis di buku ini seperti membawa saya ke 20 tahun yang lalu ketika saya melakukan praktek vipassana yang di sini disebut sebagai zazen. Nah, kira-kira itu ya. Sorry nih kalau ngomongnya kebanyakan nih, lantur kemana-mana. Gak apa-apa, Pak. Tadi udah ada beberapa hint yang nanti kita mau bahas ya. Oke, mungkin Pak Adi sebelum lanjut, saya ingin informasikan untuk sahabat Karania yang baru bergabung ya. Sahabat Karania bisa berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan. Anda bisa ketikkan di kolom komentar atau di question box ya, supaya kami lebih mudah membacanya. Dan nanti penerbit Karania akan membagikan 3 buah buku yang tengah dibahas untuk 3 penanya yang terpilih ya. Jadi silakan untuk mengajukan pertanyaannya dari sekarang. Untuk nanti kita bacakan ya. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya Pak Adi ya. Tadi Pak Adi udah kasih beberapa hint-hint, tapi sebelum lanjut ke situ, saya ingin mulai dari bab 1 dulu nih Pak. Karena ada judul yang menarik yaitu Pulang ke Rumah Zen, gitu kan. Nah, ini gimana sih Pak kita menerjemahkan pulang ke rumah ini dalam konteks baik itu bahasa sehari-hari maupun itu dalam praktik Zen, tingkatan pribadi dan juga sosial. Nah, ini menarik nih. Tadi di awal kan saya sudah sempat bahas dengan Cynthia ya, bahwa ketika kita mendefinisikan saya bahagia, kita mengkondisikan. Saya baru bahagia kalau saya punya mobil. Saya baru bahagia kalau saya punya deposito nilainya berapa. Saya baru bahagia dan punya anak. Anak saya harus 2, 1 pria, 1 wanita. Itu mencari penyakit untuk ketidakbahagiaannya sendiri. Nah, tetapi memang kalau kita ngomong itu gampang. Tapi kalau mengalami pada saat, let's say kita punya keluarga, ada 4 orang misalnya. Semuanya sudah menikah. Tinggal Cynthia yang belum. Ada tekanan mental nggak? Ada. Ya toh. Jadi banyak orang kemudian mencoba mendefinisikan kebahagiaan itu menurut versi dia dan dicangkokkan ke diri kita. Sehingga kita pun tidak tahu lagi sebetulnya yang kita cari itu apa. Alih-alih mencari ke dalam, kita malah sibuk mencari kebahagiaan menurut versi orang lain yang mungkin belum tentu cocok. Tapi kita membuat itu agar orang lain bahagia. Atau kita jadi terlihat bahagia. Kan nyarinya keluar kan? Iya. Sudah saatnya kembali ke rumah. Temukan kebahagiaanmu sendiri. Karena yang tahu itu adalah dirimu sendiri. Nah, kira-kira sih seperti itu. Nah, dia kemudian menceritakan bahwa pulang ke rumah itu, ya, kenapa kok bisa dia pulang ke rumah? Ya, dia perjalanan ke
gunung yang di Amerika itu, kemudian menemukan, ceritanya dia retret lah, dia mau ikut retret lah. Dia Ya. sendiri pun tidak tahu ngapain aja gitu loh. Ya, ini brosurnya ngomong apa sih kembali ke rumah? Saya jadi pengen tahu nih bagaimana mencari ke dalamnya. Nah, lalu Dan Ah, dia ceritakan perjalanan dia untuk belajar Zen. ya, Kira-kira ya, ya. seperti itu. Oke, oke, baik. Menarik sekali. Kita mau lanjut dulu nih karena belum ada pertanyaan yang masuk ya dari sahabat Karania. Masih kita tunggu pertanyaannya. Ya. Pak Adi, saya mau lanjut dulu nih. Kalau misalnya di buku ini, itu kan sebenarnya ada beberapa kisah ya Pak Adi ya. Jadi banyak pengalaman orang-orang Barat yang sebenarnya dia berkunjung ke biara itu ya, biara Zen Mountain itu. Dan mereka akhirnya menjelaskan gitu kenapa mereka pergi ke sana dan transformasi apa yang terjadi gitu kan. Adakah cerita-cerita kisah yang paling berkesan atau menarik yang Pak Adi baca Pak dalam buku ini? Oke, saya akan rangkumkan ceritanya. Kalau sekali lagi Boleh? kalau saya cerita di si bukunya mah nggak seru. Lebih bagus Iya, teman-teman baca itu sendiri. Saya betul. rangkumkan. Betul, Nah, betul. menjadi menarik sekali ketika mereka menemukan sebuah jawaban atas pencarian mereka itu based on doktrin yang mereka dapatkan. Nah, kita tahu Hmm, teman-teman, kalau dalam Buddhism kita jarang sekali membahas tentang takdir dan nasib. Betul ya? ya, Kita selalu satu kata saja, karma. Nah, ya. tetapi di teman-teman yang punya keyakinan lain, mereka sering sekali membahas tentang takdir dan nasib. Bahwa ada Hmm, sesuatu hal yang dapat mereka ubah, yang namanya nasib, dan ada hal yang tidak dapat mereka ubah, yang namanya takdir. Nah, ya. celakanya, takdir dan nasib itu kecampur-campur. Ketika dia ada seorang yang mengalami hal yang tidak menyenangkan, dia bilang begini, memang sudah nasibku. Loh, nasib itu kan Hmm, bisa berubah. Maksudnya dia bilang tuh udah takdirku gitu loh. Nah, iya, iya. mereka tuh tidak paham Iya, beda iya. takdir sama nasib. Dan mereka Hmm, selalu bingung. Kenapa? Saya salah apa? Kenapa kok Tuhan menghukum saya dengan cobaan seperti itu? Nah, kita harus paham dulu cara teman-teman di barat tuh dogma-dogma mereka itu mengajarkan. Ya. Nah, sedangkan dalam Buddhism kita jarang sekali mengkaitkan bahwa nasib kita itu ditentukan oleh sebuah tenaga yang kemudian lu harus begini, lu harus begitu. Tapi lebih kepada ulah dari pikiran, pikiran, ucapan dan perbuatan kita, ya. sehingga kita menjadi hari ini. Nah, kalau saya ingin bahagia, ya saya jangan nyakitin orang lain. Kalau saya ingin makan semangka, saya harus tanam semangka. Nah, itu kan yang di dalam doktrin Buddhism kan seperti itu ya. Nah, ini yang kemudian ketika teman-teman di barat ini menemukan bahwa sesungguhnya apa ya, kebahagiaan itu mampu mereka dapatkan secara mandiri tanpa harus mengingkari imannya. Nah, mereka tuh kayak wah, kayak apa ya? Um, mengalami sebuah kegembiraan. Kira-kira begitu. Jadi mereka Oke. tuh ternyata saya tidak harus merasa saya mengkhianati Tuhan saya gitu loh. Karena ini Ya, tidak ada ya. hubungannya. Ya. Nah, itulah sebabnya kenapa Thich Nhat Hanh Hmm, di Paris, di Plum Village, kalau kita lihat ya videonya itu setiap kali mereka retreat itu ribuan orang datang dari berbagai keyakinan dan ya. tanpa membuat orang itu harus convert pindah keyakinan. Yes. Nah, ya ini kan Zen kan Thich Nhat Hanh, kalau saya baca ini mah Thich Nhat Hanh sekali gitu loh. Iya. Setuju, setuju, setuju. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Sahabat Karania, ini mungkin saya masih buka kesempatan kalau sahabat Karania ada yang ingin mengajukan pertanyaan ya. Dan juga sedikit informasi, buku Bangun-Bangun ini bisa dibeli di www.karania.com dan tersedia harga khusus ya. Nanti saya akan informasikan lebih lanjut di akhir sesi. Nah, Pak Adi, kita mungkin lanjut dulu. Bagi sahabat Karania yang mau bertanya seputar dengan topik buku yang sedang kita ulas, boleh ya, silahkan disampaikan. Ya, boleh. Kita lanjut dulu Pak Adi.
Adi. Ini juga salah satu yang menarik nih menurut saya. Di bab ketiga buku ini ada membahas mengenai ini pintu gerbang dan hambatan saat berlatih gitu ya. Terus kemudian ada kutipannya. Ini kutipannya menarik sekali, saya bacakan aja ya Pak Adi. Dalam pikiran seorang pemula terdapat banyak kemungkinan. Dalam pikiran seorang ahli terdapat sedikit kemungkinan. Nah, apa Pak maksud dari kutipan ini dan pikiran pemula itu? Ya karena saya udah pernah mengalami sebuah kondisi meditatif ya. Saya paham sekali kalimat itu. Gak usah jauh-jauh. Ketika saya berbicara dengan Cynthia saja, saya baru ngomong nih. Cynthia kan mendengarkan apa kata-kata saya. Di saat yang bersamaan, Cynthia pikirannya kemana-mana nggak? Ketika saya cerita tentang ini, saya meditasi. Tapi sebenarnya pikirannya pergi nggak? Atau Cynthia tidak menyadari? Mungkin tidak menyadari, Pak. Barusan tadi, apa yang Cynthia bayangkan? Barusan tadi, ketika apa yang dibayangkan tadi? Saya mencoba berpikir, saya pikirannya kemana-mana atau enggak. Nah, seringkali ya kita kadang-kadang kalau nonton film Korea, film apa segala macam, kita nonton, tapi kadang-kadang kok bisa nangis. Oh, iya. Atau sering nggak di kantor tiba-tiba ada lihat orang yang melamun. Ya. Nah, itu adalah bentuk dari pikiran-pikiran yang dia bekerja di bawah sadar kita dan kita tidak tahu, tidak menyadari. Ada percakapan internal. Dia ada percakapan internal nih. Ya. Lihat orang lewat pakai baju yang bagus, lihat. Kalau kita tidak terlatih, pikiran kita tidak terlatih, itu langsung bisa kemana-mana. Bagus ya bajunya ya. Mula-mula bagus ya bajunya ya. Kemudian kalau tidak dilatih, saya kok nggak punya baju seperti itu ya. Kalau nggak dilatih lagi, kenapa ya Tuhan begitu jahat sama saya, mencobai saya, memberi ke saya kemiskinan, sehingga terus tahu-tahu dia jadi sedih. Itulah pikiran pemula dan pikiran pemula itu dia tidak terlatih, gampang sekali terpicu. Kalau pikiran yang terlatih, begitu muncul saja, ada pikiran masuk, ada sebuah kata-kata masuk. Kita langsung analisa. Apa bentuk percakapannya? Percakapannya membawa manfaat nggak? Kalau kita terlatih, lihat orang tetangga misalnya, beli mobil baru. Mobil baru, keren ya. Stop. Tidak ada judgement yang mengikuti cerita-cerita seperti itu. Nah, seberapa sering kita yang pikiran kita yang tidak terlatih itu suka menyeret keseluruhan perasaan kita itu ke dalam suatu situasi yang mungkin tidak ada manfaatnya dan kemudian tiba-tiba kita sedih. Nah itu loh tentang pikiran pemula dan pikiran yang ahli. Jadi kalau udah ahli, kepala ini nggak ribut. Ya. Oke. Baik. Lanjut dulu ya Pak Adi ya. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi nanti mungkin kita bacakan karena pertanyaannya bertanyanya seputar tips gitu ya. Jadi mungkin kita membahas bukunya dulu. Tadi Pak Adi sempat mention nih di awal ya, sedikit menyebutkan gitu kan mengenai istilah zazen gitu loh. Dan istilah ini sebenarnya sering sekali disebutkan dalam buku ini. Mungkin sahabat Karania nanti yang membeli bukunya atau mendapatkan bukunya dari penerbit Karania malam hari ini akan banyak menemukan istilah ini saat membaca bukunya. Kira-kira apa sih Pak Adi yang dimaksud dengan zazen ini, Pak? Oke, ini saya daripada saya salah ya, halaman berapa ya? Ada 3 hal sih, sebutkan halaman berapa coba? Zazen, sebentar. 83? 80-an ya? 83 ya. Oke, jadi zazen itu adalah meditasi sih sebetulnya, praktek untuk pencerahan. Ya, zazen itu adalah katanya duduk, gamblang dan sederhana. Ngomongnya sih gampang, tapi tidak sederhana. Ya karena sekali lagi
saya sudah pernah ngalami retreat 10 hari dengan metode yang lain, tapi saya kurang lebih saya mulai tahu apa yang dimaksudkan dalam ini. Duduk aja, gamblang dan jangan terlalu banyak monyet. Mereka itu mengistilahkan tuh pikiran kita kayak monyet kan, loncat sana loncat sini, baru duduk. Tadi bajunya udah dicuci belum ya? Angkat jemuran udah diangkat belum ya? Tadi kompor. Terus kita pikiran kita tuh selalu membuat diri kita gelisah. Cicilan gimana ya? Tabungan tinggal segini nih. Saya ada mesti bayar cicilan nih. Terus, gimana ya, gaji nggak cukup nih. Jadi, alih-alih pikiran kita itu kita konsentrasikan untuk mencari solusi, tapi kita biarkan pikiran itu memakan diri kita sendiri. Dan kemudian kita bisa drain, lalu kelelahan, dan ujung-ujungnya jadi korban. Kenapa? Karma buruk apa yang sudah saya lakukan ya, sehingga kok saya jadi begini. Nah, praktek Zazen ini, menurut pandangan pribadi saya, based on pengalaman dengan metode yang lain, sebetulnya adalah ketika pikiran kita itu udah mulai bermain, udah mulai keluar kata-kata yang liar, kita harus mampu hentikan. Karena apa yang dikatakan oleh pikiran kita itu belum tentu terjadi. Itu hanya bibit-bibit yang dia trigger saja. Let's say begini, lagi duduk, tiba-tiba masuk SMS. Jatuh tempo, tagihan Anda segini, harap. Kalau kita nggak punya uangnya, apa yang terjadi? Galau. Tapi kalau punya uang, santai aja. Benar nggak? Tapi yang sering kali kan, akhirnya kemudian nggak lama setelah SMS itu, muncul lagi SMS yang lain. Dapatkan pinjaman tanpa agunan. Wah, Tuhan menjawab doa saya. Lalu Anda klik nih, ambil sini untuk bayar situ gitu loh. Nah, sebenarnya bukan Tuhan menjawab doa kamu gitu loh. Masalah sekarang itu udah AI. Siapa yang ngutang sama bank, database-nya itu dijual di tempat lain gitu loh. Lalu Anda terlibat dalam sebuah pusaran lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Tapi bila harap cicilan, sebetulnya saya beli cicilan ini karena kebutuhan atau karena keinginan. Apalagi nanti tanggal 9 bulan 9 nih. Iya. Shopee, wah. Kan? Jadi, diskon 70%. Sebetulnya, saya membeli ini karena murah, atau karena saya butuh. Nah, kita nggak tahu butuh apa. Ingin tuh kan tipis sekali kadang-kadang tuh. Kalau nggak dibeli sayang nih. Mumpuk 70% nih, kapan lagi? Betul. Saya ada satu masa pernah ngalamin seperti itu. Beli tiap hari sampai barang menumpuk, dibuka aja pun belum. Ya. Dalam praktek meditasi tadi sebetulnya adalah untuk mengatasi hal seperti itu. Ketika ting-tong, Shopee atau apa, ini bagus ya. Udah lewat aja, nggak usah dikasih. Kalau saya pakai baju ini keren nih ya. Saya punya rok yang seperti itu. Kalau dipadukan sama baju ini, main kepala kamu. Mumpung murah ini. Saya beli aja 3 warna sekalian. Saya punya celana yang hitam, nanti udah dibeli, nggak pernah dipakai. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke, menarik sekali penjelasannya. Baik, Pak Adi, ini saya mau mulai bacakan pertanyaan yang masuk ya. Sahabat Karania yang baru bergabung, saya masih memberikan kesempatan bagi sahabat Karania yang ingin mengajukan pertanyaan ya. Karena penerbit Karania akan membagikan 3 buah buku yang tengah dibahas malam hari ini untuk penanya yang terpilih ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Wu_190901. Pak, saya mau tanya bagaimana cara membawa kebahagiaan dari dalam keluar, biar atmosfernya positif, karena biasanya pikiran negatif itu lebih suka keluar. Terima kasih. Oke, saya nggak tahu namanya Wu ya. Pak Wu apa Bu Wu ini? Atau Cici apa Koko Wu? Jadi sebetulnya begini. Pertama sekali adalah kita jangan judgement bahwa pikiran kita ini negatif atau positif.
Karena negatif dan positif itu adalah sebuah kalimat yang ambigu. Hmm. Apa maksudnya negatif? Marah-marah. Apakah marah-marah itu tidak bagus? Lihat konteksnya. Kalau anak itu nakal, kita tidak pernah marahin, apa yang terjadi dengan anak tersebut? Jadi artinya, negatif positif itu dia sangat ambigu sekali. Tapi saya paham pertanyaannya, ya. Seringkali ketika kita sedang diam, bila pikiran kita tidak terlatih, dia akan muncul self-talk, percakapan pribadi. Ya, kita ngomong sama diri kita sendiri. Yang bila kita tidak latih, akan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan atau percakapan-percakapan yang tidak membawa manfaat. Jadi saya tidak membahas tentang positif atau negatif. Apakah percakapan-percakapan kepala kita itu membawa manfaat nggak? Kalau kita terlatih, dia mulai bercakap-cakap nih. Stop. Dialog ini bermanfaat nggak? Kalau tidak bermanfaat, hold. Kemudian saya ada trik. Kalimat mengapa dan bagaimana. Suatu hari Cynthia, apa ya misalnya contohnya ya? Kamu dikhianati teman. Dikhianati. Ketika kamu dikhianati teman ini, kata-kata apa yang muncul pertama kali dalam benak Cynthia? Kalau diingat lagi, nah, coba ingat. Ingat suatu kejadian deh. Yang bikin kamu kesel. Oke, sudah? Oke. Nah, coba kata pertama yang muncul. Kata apa yang muncul pertama kali di kepala? Setelah kejadian itu muncul. Kata-kata apa yang gitu muncul sih, ketika gitu. kamu kok gitu sih? Ya, kok gitu sih? Mengapa ini terjadi? Iya. Betul? Bila pemicunya adalah kata-kata, kok gitu sih? Mengapa sih? Iya. Yang keluar adalah apa? Percakapan-percakapan yang memperkuat mengapa Cynthia dijolimi. Ya nggak? Coba, pasti kan semua kata-kata yang menjawab itu, ya karena lu begitu sih. Apa yang terjadi? Lama-lama kamu drain dan kamu jadi tidak bahagia. Iya. Tapi sekarang kamu ganti kata-katanya. Bagaimana caranya agar saya tidak tersakiti lagi? Oke? Terus kasih lagi kata-kata. Ada nggak sih hikmah atau pelajaran yang saya dapatkan dari kejadian tersebut? Langsung berubah wajah kamu. Merasa tercerahkan ini, Pak. Itu loh, cara mengeluarkan dari dalam tuh keluar. Hanya ganti kata-katanya saja. Tapi ngomong gampang. Saya sampai hari ini pun masih meditate, masih berlatih. Kadang-kadang pun ada satu dan dua hal tuh sempat muncul, tapi ya karena kita latihan nggak sampai lama lah gitu. Kalau mengatakan saya pernah kesel, nggak pernah. Masih kesel? Masih. Marah. Tapi nggak sampai marah-marah, nggak kesel-kesel. Sekejap aja, beberapa detik marah. Oke, stop. Then what next? Bagaimana caranya? Bagaimana ngatasinya? Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Oke. Baik, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya untuk tadi saudara Wu, karena kita tidak tahu bapak atau ibu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Tadi mungkin saya bacakan dari questions box ya, dari Susana Yap 88. Ini minta tips sebenarnya, Pak. Bisakah memberi tips memfokuskan pada anicca, timbul lenyapnya fenomena di tubuh kita sepanjang hari? Waduh, saya agak bingung dengan pertanyaannya. Maksudnya gimana ya? Boleh dicek lagi nggak? Detailnya gimana? Saya bingung gitu kan. Coba silakan dicek lagi. Supaya lebih spesifik apa maksudnya? Betul. Mungkin boleh silahkan sahabat Karania yang masih ingin mengajukan pertanyaan ya. Kita waktunya tinggal 15 menit lagi nih.
Nanti sahabat Karania yang terpilih akan kita kasih buku yang tengah kita bahas malam hari ini ya. Silakan masih kita tunggu dan Saudari Susana Yap boleh mengajukan pertanyaannya ulang ya, supaya Pak Ya Adi bisa diulangi, bantu apa menjawab. persisnya? Tentang apa? Yes. Fokus pada Anissa. Hmm, Karena Anissa itu ya tidak kekal. ya. Atau begini, saya coba dengan sok taunya saya ya, dengan pikiran saya yang belum tentu benar. Ya, 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 Ketika ya. kita lihat tiap hari kan pasti dandan ya. Ini kan ibu toh apa cici ya. Ketika kita mulai dandan, mulai lihat ada kerut. Ya. Kita mau accept nggak? Seringkali kan, aduh, gila, aduh, aduh, kerut, menjadi tidak bahagia. Tapi Hmm, begitu kita bawa ke Anica, semua yang dilahirkan itu pasti dia menua dan kemudian mati. Sudah mulai bekerja hukum alam ini. mm-mm. Apa yang saya perlu lakukan di sisa hidup saya? Ya. Nah, jadi dibawa ke sana. Ketika sedang sakit, aduh, kok badan aku nggak enak ya? Ya Buddha sudah bilang bahwa semua yang dilahirkan akan menua, kemudian mati. Sekarang ini eh, lagi datang ini, apa yang saya perlu lakukan? Ya. Atau pas lagi senang, lagi happy ini. Ingat Anicca, kebahagiaan itu jangan terlalu berlebihan, karena ini pun akan berlalu. Nah, Hmm, ketika saya bahagia ini, apa yang saya perlu lakukan? hmm. Ngomong gampang, Ah, prakteknya nggak susah juga. Tapi kalau kita berlatih, itu akan lama-lama akan terbiasa. Kan makanya di halaman 85 kan dibilang kan tadi yang apa tadi? Duduk gamblang sederhana. Namun sekali lagi tidak mesti gampang, nggak semudah itu. hmm. Tapi kalau kita tidak mulai berlatih dari hari ini, mau kapan lagi? Nggak usah lama-lama lah. Mampu nggak kita duduk dengan diam, tegak, nggak usah bersila, duduk aja. Kepala ini tegak ya, tarik nafas, buang nafas. Terus kita coba sadari, berapa kali tarikan kemudian pikiran kita udah kemana-mana. Dan nggak usah dimarahin gitu loh. Aduh kok aku susah ya. Maka saya katakan, kebahagiaan itu jangan dikasih kondisi. Hmm. Ya orang aku cuma mau menyadari saya bernapas berapa kali, kemudian pikiran saya kemana-mana, hanya itu saja. Target jangan dibikin aneh-aneh gitu loh. Kebahagiaan Ya, itu nggak ada di mana-mana, ada dalam pikiran kita. Makanya sudah saatnya kembali ke rumah. ya, ya. Oke, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya Susana Yap 88. Oke, Pak Adi mungkin kita lanjut dulu nih ya sambil menunggu kalau sahabat Karania ada punya pertanyaan lagi. Boleh Ya, diajukan sekarang ya, mumpung nih Pak Adi bisa membantu menjawab ya. Oke, Pak Adi kita lanjut dulu diskusinya mengenai buku ini. Jadi tadi Pak Adi juga sempat mention ya kalau misalnya di buku ini tuh sebenarnya lebih membahas mengenai praktik yang bukan fokus terlalu banyak pada ritual gitu kan. Tapi ternyata di dalamnya sebenarnya ada juga tentang liturgi gitu ya Pak ya, atau liturgi. puja Ya, bakti atau pendarasan gitu kan. ya. Nah, ternyata saya baca juga di sini tuh ada tujuannya gitu, tujuan lain dari liturgi dalam tradisi Zen gitu loh, Pak. Nah, kira-kira Ya, ya. bagaimana Pak penjelasannya mengenai hal ini? Nah, tadi di awal-awal kan saya udah bilang ya, bahwa spiritual itu abstrak sekali. Hmm. Apa yang saya rasakan tentang ketika saya membaca buku ini, eh, rasa yang timbul itu berbeda dengan Cynthia baca. Pengalaman Hmm. hidup saya ketika saya baca dengan pengalaman hidup Cynthia baca ini kan berbeda. Apalagi kita membahas tentang spiritual yang jauh lebih kompleks sebetulnya. Mau dibilang kompleks, nggak kompleks juga. Mau bilang sederhana, nggak sederhana. Nah, kadang-kadang dibutuhkan sebuah puja bakti, sebuah liturgi, sebuah ritual untuk kita dapat mengalami spiritual itu secara konkret. Nah, ini yang tapi kemudian banyak orang di luar sana kemudian kehilangan makna ketika melakukan suatu puja atau sebuah liturgi atau sebuah ritual. Jadi hilang makna. Fokusnya tuh malah ke ritualnya, bukan pada kenapa ya ritual ini dilakukan. Hmm. Kenapa ya saya perlu bangun pagi di jam 3 jam 4 tuh untuk duduk diam dan kemudian menyadari napas saya.
Kenapa sih saya mesti membaca Namo Amitwofo terus sampai berapa kali, jangan sampai Namo Amitwofo, tapi pikirannya kemana-mana. Aduh, film Spider-Man udah mau main nih, saya nonton sama siapa ya? Tapi sampai ya kan tidak seperti itu gitu loh. Nah, Ya, ya. semua liturgi-liturgi ini sebetulnya bertujuan untuk membawa kita kepada sebuah sebuah fokus terhadap apa yang kita lakukan. Ya. Bahkan di Tiknahan kan ada upacara minum teh kan. Ketika minum teh itu dengan sadar, saya lihat tehnya, diseduh, itu kan nggak boleh buru-buru gitu loh. Iya. Ya kalau makan kesadaran. Hmm. Seringkali, ini ada satu masa sih ya, handphone saya itu saya install lonceng kesadaran. Ya. Dia tiap berapa menit tuh ting, begitu dia ting saya langsung tarik napas, saya istirahat. Wah, ini pikiran saya udah kemana-mana nih. Nah itu sangat membantu. Tapi sekarang saya udah nggak nyalain lagi, karena ting, dilihat orang. Jadi mengganggu orang lain gitu loh. Ya, ya. Nah sekarang sih saya lebih ke napas lah. Ketika lagi hektik, saya tarik napas, nanti berapa kali diem. Nah itu kata-katanya muncul. Bagaimana saya mengatasinya? Apa pelajaran pentingnya? Toh semua hal yang saya takutkan kan belum tentu terjadi. Kalau saya antisipasi di kekinian, at the present moment, kan dibilang kan, ada di saat ini. Nah itu yang kira-kira saya opini pribadi ya setelah saya baca buku ini. Jadi jangan percaya apa kata saya, mending baca sendiri. Mungkin berbeda pembaca dapatkan pengalamannya. Ya, betul. Oke, ini masih ada kesempatan nih kalau ada sahabat Karania yang ingin bertanya ya. Oh, ada nih pertanyaan. Oke, sebelumnya saya ingin informasikan dulu nih untuk akun bejowatch.id, sudah saatnya kembali ke rumah. Maksudnya apa ya? Tadi sudah dijelaskan di awal ya oleh Pak Adi. Nanti mungkin bisa ditonton siaran ulangnya karena nanti akan kita save Instagram Live ini ya. Oke, saya ingin bacakan pertanyaan dari question box dari Agustina Lim 89. Bagaimana cara yang sederhana dan efektif untuk menerapkan Dharma di rumah agar kita tetap bangun, katanya gitu, Pak. Agar tetap bangun maksudnya tidur terus sih selama. Saya nggak ngerti di rumah itu Agustina ini anak atau istri dari dengan berapa anak itu nggak dijelasin ya, karena kan praktiknya bisa berbeda-beda. Nah ini tapi penting sekali ya bahwa kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan dhamma. Dhamma kan kebenaran. Ya tinggal di rumah kita jaga saja. Kadang-kadang pulang ke rumah itu kan keadaan capek, tahu-tahu orang di rumah mungkin mengucapkan beberapa kalimat-kalimat yang bikin kita emosi. Nah itu dicegah aja. Kalaupun sempat marah 1-2 kata, berikutnya tenang, mungkin dia lagi stres. Ya memang mudah diucapkan, perlu latihan. Jadi kalau misalnya di rumah ada anak lagi pusing kan, anak, di sana di sini. Nah, kita berlatih itu bagaimana caranya supaya kita ketika menegur itu tidak malah membuat keributan itu makin besar. Nah, contoh paling gampang itu adalah komunikasi. Ya, bagaimana kita mengomunikasi. Saya tipikal orang yang kalau ngomong tuh meledak-ledak. Maklum dari Sumatera. Saya lagi nggak marah pun orang di sana saya lagi marah. Padahal enggak gitu loh. Lagi semangat aja. Kebetulan dapat pasangan orang Bandung yang lebih kalem. Saya mulai belajar untuk ngomong itu tone-nya itu yang tone meditatif gitu loh. Oke. Jadi apa sih yang sebetulnya saya mulai lebih pelan. Ya. Nah, kira-kira seperti itu sebetulnya. Oke, semoga menjawab ya untuk Agustina Lim 89. Oke, Pak Adi, ini karena waktu yang sudah hampir 1 jam tak terasa. Ya. Mungkin kita akan segera akhiri, tapi sebelumnya ini tadi Saudara Wu ini ada pertanyaan nih Pak, mungkin maksudnya nanya aplikasi untuk itu Pak, Mindfulness Bell mungkin ya. Dia nanyanya rekomendasi apps lonceng kesadaran untuk iOS. Ada ya harusnya ya Pak? Ada. Ya.
Mungkin bisa Ada lah, di-download ada. di Play Store. Mm-mm. Banyak, banyak. Banyak kok. Oke. Apalagi iOS. Wah, lebih banyak lagi. Teman kadang-kadang mesti bayar mereka. Kalau Iya. punya saya gratisan. Oke, nanti mungkin bisa dicari ya, Ya, aplikasi Mindfulness Bell ya namanya. Oke, Bell, baik. Bell, mindfulness itu kata kuncinya. Pasti ada banyak kok, banyak. Ya, ya, silakan nanti semoga membantu aplikasinya. Baik, karena kita sudah hampir 1 jam berlalu berbincang-bincang malam hari ini, saya ingin informasikan dulu nih 3 penanya yang terpilih karena tadi kebetulan ada pertanyaan yang kita bacakan juga 3 saja. Jadi saya ingin berikan kepada saudara Wu 190901, kemudian Susana Yap 88 dan juga Agustina Lim 89 ya. Tadi pertanyaan terakhir. Kalian akan memenangkan 3 buah buku dari 1 buah buku ya, masing-masing 1 buah buku dari penerbit Karania. Silahkan informasikan nama, alamat, dan nomor telepon ke Instagram penerbit Karania ya. Nanti akan kita kirimkan bukunya ke rumah Anda masing-masingnya. Terima kasih. Kemudian Pak Adi, karena kita sudah hampir berakhir, apakah ada closing statement yang mau disampaikan Pak untuk menutup sesi malam hari ini? Ada. Saya lupa nyalain filter. Jadi closing statementnya dalam keadaan pakai filter. Oh, iya, boleh. Oke, teman-teman kalian, buku Bangun-Bangun ini menurut saya buku yang bagus sekali ya. Sayangnya saya tidak baru baca buku ini sekarang gitu. Padahal udah lama nih diterbitkan. Ketika saya membaca buku ini membuat saya flashback ketika awal-awal saya belajar tentang kesadaran. Nah, mungkin bila kita berbicara tentang kesadaran, gampang diucapkan, prakteknya itu tidak mudah. Anda boleh mulai dari buku ini, lalu kemudian carilah seorang guru. Sehingga bila ada guru yang membimbing kita, harusnya bila ada pertanyaan-pertanyaan atau ada hambatan-hambatan itu dapat dibantu oleh guru dan teman-teman dapat berlatih sehingga terbangun dari ilusi kehidupan. Bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu tidak perlu cari di mana-mana. Anda hanya perlu kembali ke dalam rumah, kembali ke rumah sendiri. Sekian, terima kasih. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Adi untuk bincang-bincangnya malam hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan malam hari ini bisa memberikan manfaat ya Pak untuk seluruh sahabat Karania yang mendengarkan ya. Oke Pak Adi, sebagai bentuk apresiasi juga kepada narasumber yang telah berbagi di acara Karania Wisdom, penerbit Karania akan memberikan membership ya Pak atau keanggotaan namanya Karania Book Club untuk Pak Adi. Jadi nanti Pak Adi bisa mendapatkan benefit khusus untuk mengakses buku-buku terbitan Karania yang baru ya Pak ya. Nanti akan dihubungi oleh penerbit Karania. Semoga bermanfaat. Oke. Pak Adi, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan beberapa informasi dulu Pak untuk sahabat Karania. Jadi silakan. Sahabat Karania terus ikuti acara Karania Wisdom ya setiap hari Rabu jam 8 malam. Untuk itu pastikan Anda follow Instagram @penerbitkarania agar tidak ketinggalan. Nah, bagi sahabat Karania yang menginginkan buku berkualitas kami, Anda bisa menghubungi penerbit Karania melalui WhatsApp ya di nomor yang tertera di latar saya nih, 081315315699 atau bisa juga melalui website di www.karania.com. Atau sekarang juga kita sudah bisa dibeli melalui Tokopedia dan juga Shopee ya. Sahabat Karania yang ingin menjadi anggota Karania Book Club juga bisa untuk Anda mendapatkan special cashback dan juga benefit untuk mengakses buku-buku baru terbitan dari penerbit Karania. Dan buku Bangun-Bangun yang kita bahas malam hari ini itu akan tersedia dalam harga khusus ya. Jadi Anda boleh langsung menghubungi penerbit Karania jika Anda ingin membeli bukunya. Oke, baiklah, akhir kata nih, baca buku Karania, jangan lupa hidup bahagia ya. Saya Cynthia Tania dan narasumber kita malam hari ini Pak Adi Putrawijaya, pamit undur diri. Terima kasih banyak ya Pak Adi. Namo Buddhaya. Ya, sama-sama. Namo Buddhaya. Oke, saya akhiri ya Pak. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.